Jemaat sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul bagaimanakah kebangkitan Yesus Kristus mentransformasi kematian. Karena kita melihat kematian ada di mana-mana. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca bersama-sama dengan saya Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya memahami, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Saudara, kalau Anda membaca berita di dalam seminggu, 2 minggu terakhir ini, tentu Anda tahu hari demi hari dihiasi dengan berita orang yang meninggal karena COVID-19. Beberapa hari yang lalu saya membaca di Inggris, seorang ibu yang terjangkiti coronavirus meninggal persis pada waktu dia melahirkan anaknya. Anaknya selamat, tapi mamanya meninggal. Dan para tenaga medis yang membantu dia itu, hati mereka sangat sedih melihat seorang bayi yang baru lahir akan hidup tanpa mamanya. Di Australia, ada seorang wanita yang juga menangisi detik-detik terakhir. Ibunya menghembuskan nafas terakhir, dan dia tidak bisa datang mendekati ibunya. Dia hanya bisa melihat dari luar ruangan sambil berbicara di telepon. Katakan dia memainkan musik lagu favorit mamanya, Tina Turner's Simply the Best. Dan sambil menangis terisak-isak di tengah alunan lagu tersebut, dia berkata, "Goodbye, Mom." Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita hidup di dalam realita dunia yang sudah jatuh, yang diwarnai oleh kematian. Seorang teolog bernama Jonathan Edwards pernah mengatakan begini, kalau kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam dunia yang sedemikian, maka seharusnya kita itu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena setiap orang cepat atau lambat akan mengalami itu. Itu sebab zaman dulu orang Kristen dari sejak muda itu dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Apalagi pada waktu itu belum ada kemajuan medis secanggih hari ini. Maka orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus itu dipersiapkan untuk dapat menghadapi musuh terbesar dari manusia. Dan hari ini itu yang saya ingin lakukan. Justru di tengah pandemi ini, kita melihat teks yang baru kita baca, dan kita diberitahu bagaimana orang Kristen harus bersikap. Di satu sisi kita tidak boleh menerima kematian itu sebagai sesuatu yang natural, dan di sisi lain kita tidak boleh takut terhadap kematian. Di satu sisi kematian itu tidak natural, itu poin pertama saya. Dan di sisi lain kematian itu tidak
menakutkan. Mari kita lihat dua poin tersebut. Poin yang pertama, kematian itu tidak natural. Kita membaca tadi dalam Markus 5 yang ceritanya dimulai dari ayat 21 sebetulnya. Seorang kepala sinagog yang mungkin hari ini adalah ketua majelis. Dia itu datang ke tengah kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Karena Yesus sedang sangat populer, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi dia berlari untuk mendekat kepada Yesus, dan begitu dia melihat Yesus, dia tersungkur dan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat yang dalam, dia memohon kepada Tuhan Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati." Anaknya sekarat. Tidak seperti perwira Romawi di Lukas 7 yang meminta Yesus untuk menyebut sepatah kata saja dari jauh untuk menyembuhkan hambanya. Yairus ini, ketua majelis ini, memohon Yesus untuk bisa datang ke rumahnya dan tumpang tangan untuk menyembuhkan anaknya. Dan ayat 24 mencatat Yesus pergi dengan dia ke rumahnya. Kalau Anda di posisi Yairus, Anda mungkin akan melakukan hal yang sama. Anda khawatir, Anda was-was, tetapi dengan hormat dan sungguh-sungguh memohon Yesus untuk menyembuhkan anak Anda yang sedang sekarat. Tidak heran saudara, seorang penulis mengatakan bahwa the prospect of death concentrates the mind wonderfully. Satu kesadaran bahwa kita itu akan meninggal, itu akan menolong pikiran kita untuk fokus. Dan dunia itu menawarkan saudara banyak arti tentang kematian. Saya akan melihat 3 hal yang dunia itu tawarkan. Kemudian kita akan melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa kematian itu tidak natural. Yang pertama, saudara, filsuf Sir Bernard Williams misalnya di dalam bukunya Problems of Self yang diterbitkan Cambridge University Press, dia mengatakan bahwa kematian itu tidak selalu jahat. Kematian itu justru sebetulnya membuat hidup kita itu menjadi berarti. Saudara, di dalam bukunya itu dia memberikan komentari tentang sebuah play yang dikarang oleh Karel Čapek, dan tokoh utamanya yang bernama Elina Makropoulos itu diberikan eliksir, satu minuman yang bisa membuat kita panjang umur. Elina ini diberikan minuman eliksir tersebut oleh ayahnya yang membuat dia bisa berumur tambah 300 tahun. Dan di dalam play tersebut, pada waktu Elina ini berusia 342 tahun, dia bilang kepada papanya, "Tolong jangan kasih saya minuman itu lagi. Karena aku bosan hidup. Karena aku sudah melakukan banyak hal yang sama berulang kali. Dan semuanya ini membosankan. Hatiku begitu jenuh, begitu dingin. Mendingan aku mati." Dari sana, saudara, filsuf Bernard Williams ini mengatakan bahwa justru kalau tidak ada kematian, kalau manusia itu hidup selama-lamanya, maka hidup ini akan membosankan. Tidak ada rasa identitas siapa diri kita karena semuanya itu berulang-ulang dan seterusnya. Tetapi kata dia, justru kalau ada kematian, kita tahu ada expiration date dari hidup kita. Maka setiap menit yang kita hidupi itu tiba-tiba menjadi lebih berharga. Dengan kata lain, waktu itu adalah komoditas yang tiba-tiba menjadi berharga. Mungkin lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada minyak atau emas, karena ada saatnya di mana waktu hidup kita itu akan berhenti. Dia menulis demikian, saudara. The state without death would be meaningless. So in a sense, death gives the meaning of life. Tapi benarkah demikian? Saudara, kalau Anda melihat misalnya secara lebih modern, yaitu almarhum Steve Jobs, pendiri Apple,
Dia pernah memberikan speech pada waktu wisuda di Stanford University yang sangat terkenal di YouTube, Anda bisa melihatnya. Dan dia mengatakan, saudara, ketika dia tahu dia didiagnosa oleh kanker pankreas, dia mengatakan begini, selama 33 tahun aku hidup, setiap hari aku melihat di kaca dan bertanya, kalau hari ini adalah hari terakhir hidupku, apakah aku akan melakukan apa yang aku lakukan? Kalau hari ini adalah hari terakhir hidupku, apakah aku akan melakukan apa yang aku lakukan? Artinya, apakah aku akan tetap ke kantor dan melakukan kerjaanku sehari-hari? Lalu dia bilang begini, kalau jawabannya adalah tidak, selama 5 hari berturut-turut berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupku dan aku harus mengubah sesuatu. Dia mengatakan bahwa pada waktu ada kematian itu menolong aku, kata Steve Jobs, untuk memikirkan hal yang paling esensial dalam hidupku. Semua pendapat orang lain, semua kegagalanku, semua rasa malu, itu tidak lagi berarti karena ada kematian. Itu sebabnya kita harus tetap ingat bahwa kita akan mati. Itu akan menolong kita untuk fokus, melakukan hal yang paling esensial. Itu akan menolong kita untuk tidak lagi procrastinate, menunda-nunda. Itu akan menolong kita untuk menjadi orang yang sangat fokus, menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang tidak akan take for granted segala relasi yang ada di dalam keluarga kita, dengan family kita, di gereja termasuk. Nah saudara, ini kalimat-kalimat yang baik tentunya. Tetapi pertanyaan saya, memang mungkin kematian itu membuat hidup kita menjadi fokus, menjadi tidak lagi membosankan karena kita tiba-tiba produktif. Tetapi sungguhkah kematian itu dapat memaknai hidup? Yang kedua, saudara, yang dunia berikan, banyak filsuf juga mengatakan, saudara, bahwa kematian itu adalah hal yang natural karena itu bagian dari evolusi. Jadi para ilmuwan itu mengatakan bahwa kematian itu adalah satu hal yang baik dan natural karena itu bagian dari evolusi. Saudara tahu ini pada waktu melihat film Disney yang berjudul Lion King. So dalam Lion King itu ada percakapan antara Mufasa dan Simba, singa tua dan singa muda. Singa tua itu bilang begini, apa yang engkau lihat di dalam alam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat delicate. Ada keseimbangan, ada harmoni yang luar biasa. Kita harus menghargai setiap binatang, setiap ciptaan. Mulai dari yang paling kecil, yaitu semut, sampai rusa. Lalu mendengar itu si singa yang muda ini langsung bilang, loh bukankah kita ini sebagai lions, kita itu makanin rusa tiap hari. Kita memburu mereka lalu menyantapnya bersama-sama. Lalu Mufasa bilang begini, Simba, dengarkan baik-baik. Pada waktu kita mati, tubuh kita menjadi rumput. Dan rumput kita dimakan oleh rusa. Dan semua itu kemudian mulai lagi di dalam the circle of life. Lalu nyanyi the circle of life gitu ya. Nah saudara, ini adalah gambaran yang diberikan oleh dunia. Dan kalau Anda melihat di banyak rumah sakit hari ini, banyak staf mereka yang tidak percaya kepada Kristus Yesus yang berkata, it's okay, make peace with death. Berdamailah dengan kematian. Karena kematian itu satu hal yang sangat natural. Jangan melawannya. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen kita harus bertanya, apakah benar itu sesuatu yang kita menyerah dan berkata, ya sudah, realitanya memang seperti ini. Yang ketiga, saudara, dunia juga memberikan bahwa kematian itu sesuatu yang relatif. Kadang itu kita harus sesali, kadang kita harus syukuri malah. Kok bisa? Ya, karena saudara, kalau yang meninggal itu adalah seorang yang usianya sudah 95 tahun. Maka kita bilang begini, ya sudah pantas lah. Dia sudah hidup lama, gak apa-apa.
Tetapi kalau yang meninggal itu adalah seorang anak yang baru berusia 5 tahun, kemudian dia itu didiagnosa oleh satu penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, kanker misalnya, maka kita harus berkata, aduh, kenapa ini terjadi? Kenapa harus ada kematian yang dialami oleh seorang anak kecil? Kenapa ada orang tua yang harus menguburkan anaknya? Sudah lihat? Akhirnya kematian itu direlativisasi, tergantung siapa yang meninggal. Saudara, ketiga pandangan ini tidak sejalan dengan Alkitab. Pada waktu Yairus itu bergegas untuk mencari Tuhan Yesus, saudara, saya kira dia tahu bahwa anaknya yang berusia 12 tahun ini akan mati. Dan dia tahu, saudara, dia harus berjuang untuk melawan kematian karena itu tidak natural. Saudara, ini yang Alkitab ajarkan. Kematian itu tidak pernah natural karena kematian itu adalah efek dosa. Kematian itu bukan bagian dari ciptaan. Pada waktu dunia ini diciptakan, Allah tidak membuat kematian itu bagian dari ciptaan. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Tetapi Alkitab mengajarkan di Kejadian pasal 3 bahwa kematian itu adalah akibat dosa. Kematian itu adalah hukuman dosa. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Saudara, ini yang harus kita pegang. Kematian itu tidak pernah natural. Saudara, apa yang terjadi kemudian di dalam ayat 25 dan 34 tadi? Kita tidak membaca ayat yang sebelumnya. Karena pada waktu Yesus itu hendak sedang berjalan dengan ketua majelis ini ke rumahnya, saudara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh seorang yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia ingin menjamah jubah Yesus supaya dia itu sembuh. Sebuah kondisi yang sebetulnya membuat dia bukan hanya menderita secara fisik tetapi juga secara sosial. Karena dia terisolasi, dianggap najis, dianggap tidak layak untuk datang berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Dia diekskomunikasikan, dia disingkirkan dari masyarakat. Itu sebab dia itu berjuang menguras seluruh uang dan kekayaannya untuk menyembuhkan dia dari satu dokter ke dokter lain. Dia tidak sembuh, itu sebab dia mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu datang dan melayaninya. Dan dia bercakap-cakap dengan dia, bahkan dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, karena interupsi itu, ketika Yesus sedang berbicara, kita tadi membaca di ayat yang ke-25. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati." Kalau Anda menjadi Yairus, Anda mungkin berpikir begini, "Tuhan, anakku ini sedang sekarat. Wanita ini kan sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia bisa nunggu beberapa jam. Tapi anakku ini sekarat. Kenapa sih Tuhan itu nggak punya skala prioritas? First things first. Mestinya sembuhkan anakku dulu, baru nanti menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan ini." Yesus tidak pernah terlambat menolong, tetapi orang yang menderita itu selalu merasa Yesus sering terlambat. Jadi kalau kita jadi Yairus, pasti kita protes. Tapi kita tahu apa respon Tuhan Yesus. Dia tidak menggubris apa yang dikatakan oleh anggota keluarga Yairus ini bahwa anaknya sudah mati. Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kedengarannya seperti orang yang tidak peduli. Tetapi di sana dia sedang mengatakan bahwa sengaja semuanya ini terjadi karena ada maksud yang lebih besar dari hal tersebut.
Yesus akan membangkitkan dia tentunya, karena kita sudah tahu akhir dari cerita tersebut. Tetapi kalau Anda menempatkan diri dari sisi Yairus, dia sama sekali nggak tahu, saudara. Kematian itu sesuatu yang tidak natural, dan itu yang ditakutkan oleh Yairus. Saudara, kalau Anda membaca Perjanjian Lama, tema ini muncul dari sejak awal. Kalau Anda membaca Mazmur 90, satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh Musa. Saudara, Musa itu adalah orang yang melihat kematian demi kematian di sekitarnya. Karena ketidaktaatan orang Israel. Satu generasi tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan komentator memperkirakan dari orang-orang yang ikut Musa masuk ke tanah perjanjian 20 tahun ke atas, kemungkinan besar yang mati itu bisa diperkirakan sekitar 1 juta lebih orang. Saudara, bayangkan kalau menjadi Musa, melihat orang yang berserakan kehilangan nyawa mereka. Pada waktu dia merenungkan semua itu, memikirkan semua itu, dia menulis Mazmur yang sangat indah. Dan ayat yang sangat berkesan bagi saya dari Mazmur ini adalah ayat yang ke-15 pasal 90. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Musa tahu bahwa ada kematian karena ketidaktaatan orang Israel. Ada kematian karena dosa mereka. Itu sebab Allah menghukum mereka. Tapi dia berdoa, ya Tuhan, buatlah kami bersukacita seimbang, minimal seimbang dengan hari-hari kami mengalami celaka karena dosa kami. Kematian itu tidak natural. Di satu sisi kita harus ingat itu sebagai orang Kristen. Tapi yang kedua, saudara, poin yang kedua, kematian itu tidak menakutkan. Kematian adalah musuh bebuyutan manusia. Dan kematian itu memiliki sengat, yaitu dosa. Namun Kristus telah menetralisir, bahkan mengalahkan sengat tersebut, sehingga kematian tidak lagi mengerikan bagi mereka yang ada di dalam Dia. Itu sebab pada waktu Yesus datang, saudara, di dalam rumah si ketua majelis ini, dia berkata kepada orang-orang yang sedang menangis, mengapa kamu ribut dan menangis? Nah, Anda perlu tahu bahwa ini adalah professional mourners gitu ya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu memang sering disewa untuk menangis gitu ya. Jadi orang-orang yang mampu itu bisa menyewa bukan hanya satu tapi lebih dari satu orang untuk nangis supaya membuat suasana itu lebih dramatis begitu. Dan memang anak itu sungguh mati. Jadi saudara bisa bayangkan seperti kita datang ke rumah duka, mereka nangis semakin lama semakin kenceng dan akhirnya semua orang itu sangat sedih. Tapi Yesus itu marah kepada mereka dan berkata, ngapain kamu ribut dan nangis? Lalu perhatikan saudara apa yang Yesus katakan, anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, ini bukan satu kondisi medis, yaitu dia koma, memang tidak mati tapi hanya tidur. Karena kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus belum bertemu dengan anak perempuan ini. Yesus masih belum masuk ke kamarnya. Tapi Yesus sudah tahu saudara, bahwa anak ini tidak mati, dia hanya tidur. Secara fisik memang dia benar-benar mati. Tetapi karena apa yang Yesus akan lakukan, seakan-akan kematian itu menjadi hal yang bukan menakutkan lagi, karena dia hanya tidur. Dan saudara tahu, respon dari mereka, orang-orang yang tadinya nangis, tiba-tiba mereka mentertawakan dia. Ayat yang ke-40. Jadi luar biasa saudara, karena mereka ini memang orang sewaan. Dari nangis menjadi tertawa itu gampang sekali. Yesus kemudian masuk ke kamar anak tersebut dan dikatakan di sana dia memegang tangan anak tersebut dan berkata talitakum, yang artinya hai anak,
Aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, arti kata talitakum memang anak. Tetapi sebetulnya itu adalah juga kata yang sangat intim. Jadi kalau kita bahasakan sehari-hari, Yesus itu sebenarnya sedang berkata, sweetheart, it's time to wake up. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia, sayang, bangun sayang. Sama seperti seorang mama yang membangunkan anaknya, atau seorang papa yang membangunkan anaknya sebelum ke gereja hari Minggu pagi. Sayang, ayo bangun. Sudah waktunya bangun. Kita akan ke gereja. Kira-kira seperti itu. Saudara. Ada satu intimacy, ada satu perasaan compassion yang Yesus tunjukkan kepada anak tersebut. Lalu yang luar biasa lagi, anak ini bangun, kemudian hal berikutnya yang Tuhan Yesus katakan adalah beri dia makan. Saudara, ini menunjukkan Yesus tidak hanya peduli dengan kerohanian kita, tetapi juga dengan kebutuhan fisik kita. Pertanyaannya begini, saudara. Kalau tadi saya mengatakan kematian adalah efek dosa, kenapa anak ini dibangkitkan? Kenapa dia diberikan hidup lagi? Terus jawabannya adalah karena nanti Yesus itulah yang akan masuk ke kubur. Yesus itulah yang akan disalibkan. Yesus itulah yang akan mati. Tetapi kematian itu sendiri akan mengalami ajalnya di dalam kematian Yesus. Itulah judul buku dari John Owen, The Death of Death in the Death of Christ. Anak ini bisa bangkit karena Yesus sendiri melalui kematiannya akan mematikan kematian itu sendiri. Saudara, kenapa Yesus harus mati? Karena kalau dia tidak mati, maka si anak Yairus ini yang sudah dibangkitkan satu kali akan mati lagi, betul tidak? Demikian juga Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus satu kali harus mati lagi. Tetapi karena Yesus mati dan sekarang dia sudah bangkit, saudara, maka kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kita akan mati tetapi kemudian dibangkitkan lagi dan tidak akan pernah mati lagi. Itulah beda antara kebangkitan anak Yairus dan kebangkitan Yesus. Anak Yairus ini perlu dibantu, saudara. Dia dipegang tangannya, dia dibantu beberapa orang, dia diberikan makan. Tetapi Yesus pada waktu dia bangkit tidak dibantu siapa-siapa. Karena batu itu sudah bergeser dan kubur itu sudah kosong. Kubur yang seharusnya berisi tubuh Tuhan Yesus menjadi kosong. Pada waktu Yesus lahir, rahim ibunya yang seharusnya kosong berisi. Dan sekarang pada waktu Yesus bangkit, kuburnya yang seharusnya berisi menjadi kosong. Inilah keajaiban dari Allah berintervensi menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, setiap kali kita melihat Yesus itu membangkitkan orang mati, ada 3 orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Saudara, kita seringkali diberitahu begini, betapa Yesus itu berkuasa, betapa dia berdaulat. Itu message yang pertama dan benar Alkitabiah. Tetapi message yang kedua adalah betapa dia mengasihi orang tersebut, betapa dia mengasihi anak Yairus ini, sehingga dia itu membangkitkan dan berkata, talitakum. Tapi yang kita jarang dengar adalah message yang ketiga, saudara. Bahwa pada waktu Yesus membangkitkan anak Yairus ini, dia sedang mengatakan bahwa dengan kebangkitanku nanti tidak akan ada lagi kematian. Di dalam dunia yang baru, langit dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi orang yang menangis karena kematian. Saudara, itu yang Yesus sebetulnya hendak demonstrasikan di tengah orang-orang yang ada di sana. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan aku akan memperbarui segala sesuatu. Dan di dalam dia tidak akan ada lagi air mata karena kematian. Sebab saudara, satu ayat yang selalu membuat saya itu sangat terenyuh tapi juga geli, saudara ya.
tertawa setiap kali saya mengingat ini pada waktu Paskah seperti ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, sekitar ayat 42, saudara, ada cerita Yesus itu bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian ketika dia berkata, "Aku ini Tuhan, lihatlah tanganku dan kakiku. Rabalah aku ini bukan hantu, karena hantu itu tidak punya daging dan tulang." Lalu sudah tahu apa yang Yesus katakan setelah itu? Dia tanya kepada murid-muridnya, kamu ada makanan enggak? Lalu murid-muridnya kasih dia ikan goreng. Lalu Yesus makan ikan. Itu sebab orang Kristen harus makan ikan, gitu ya. Nah, saudara, Yesus sedang mengatakan bahwa tubuh kebangkitannya adalah tubuh yang baru. Kita tidak tahu persis bagaimana. Tetapi itu membuktikan bahwa di dalam Kristus nanti kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang bisa berjalan, yang bisa ngobrol dengan orang lain, yang bisa makan, yang bisa dansa, bahkan mungkin bisa terbang, saudara. Inilah pengharapan orang Kristen. Itu sebab Paulus bisa berkata kepada jemaat Tesalonika di 1 Tesalonika 4 ayat 13, "Jangan kamu berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak punya pengharapan." Bolehkah orang Kristen itu sedih pada waktu melihat ada orang yang mati, saudara? Bukan hanya boleh, tetapi pasti akan terjadi. Tetapi Paulus berpesan, kalau engkau berduka, jangan berduka cita sama seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan itu. Karena jika kita percaya, kata Paulus, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu sebab di dalam kebaktian penghiburan orang Kristen itu sebetulnya adalah sebuah homecoming celebration bagi orang yang percaya. Saudara, saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Demikian juga Anda. Beberapa hari yang lalu saya merayakan ulang tahun yang ke-46. Dan saya hitung-hitung, saudara, saya sudah hidup 16.793 hari. Kalau Tuhan berkenan memberikan saya usia sampai 80 tahun, itu berarti saya punya 12.407 hari tersisa. Tidak terlalu banyak. 12.407 hari. Kalau saya tahu bahwa saya akan mati, tetapi itu hanyalah sebuah pintu untuk saya bertemu dengan Tuhan, maka sekarang hidup saya akan berbeda. Saya akan memakai 12.407 hari dengan lebih bersungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan saya yang bangkit. Saya ingin menutup, saudara, dengan satu cerita yang mungkin saya pernah ceritakan. Di Korea Selatan, karena tingginya angka bunuh diri, maka saudara, mereka memulai tradisi yang agak morbid, yang agak aneh. Dan ini tradisi yang semakin lama semakin digemari orang dan diikuti oleh banyak orang. Di dalam slide itu Anda bisa melihat, saudara. Tradisinya adalah berpura-pura mati. Jadi sekumpulan orang ini diminta oleh seorang instrukturnya untuk nulis kalimat terakhir, nulis eulogy. Apa yang mau dipesankan kepada orang-orang yang akan ditinggalkan. Lalu mereka harus membuka peti itu sendiri dan duduk di sana. Kemudian setelah mereka siap, mereka harus berbaring, kemudian peti ditutup selama 10 menit. Dan tentunya mereka kemudian bangun lagi. Dan orang-orang itu berkata, setelah apa yang mereka lakukan itu, mereka sekarang merasa, hidupku lebih berharga. Karena aku sekarang mengerti, aku sekarang sudah mengalami secara pura-pura kematian itu kayak apa. 10 menit berada di dalam peti mati itu. Aku tahu kematian itu akan terjadi. Sekarang hidupku akan aku hidupi dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara, itu adalah sebuah upaya manusia untuk make believe. Karena kalau mereka tidak mengenal Kristus, maka saudara sekalian, arti hidup tidak akan mereka temukan dengan segala macam upaya-upaya seperti itu.
Tetapi kalau kita tahu, saudara, bahwa kematian itu bukan kata akhir, karena Yesus sudah mengalaminya dan menang melawan maut, maka Anda tidak perlu pura-pura mati di dalam peti mati. Karena saudara tahu bahwa hidup Anda yang tersisa ini Anda akan lakukan, sebab bukan hanya Anda harus bertanggung jawab bertemu dengan Kristus satu kali, tetapi Anda mau melakukannya dengan sukarela dan sukacita bagi Kristus yang sudah mati bagi Anda dan dibangkitkan untuk Anda. Kesimpulannya, orang Kristen adalah orang yang paling sewot dan sekaligus paling santai di dunia ketika menghadapi kematian. Orang Kristen itu paling sewot karena kematian itu tidak natural. Tapi orang Kristen itu juga paling santai karena kematian itu tidak lagi menakutkan. Maukah hari ini Anda berkata, Tuhan, di sini aku, pakailah sisa hidupku. Karena aku tahu bahwa semua yang aku lakukan di dalam Kristus, segala jeripayaku tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang sama itu yang mendorong-dorong kami untuk melayani Tuhan. Roh kami menyala-nyala ya Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.